Kalau menurut saya sih perempuan multitasking ya, bisa ngerjain banyak hal lah. Udah kerja, ngurus rumah juga bisa gitu. Mas Yusuf lihatnya dari sosok siapa sih? Kalau saya beneran udah nikah, jadi istri saya lihat istri saya kayak gitu. Khususnya kan saya udah berumah tangga ya. Istri saya itu hebat ya karena banyak pengorbanan, perjuangan yang melebihi dari kekuatan laki-laki lah. Dimana laki-laki kalau ketika pulang kerja ya langsung istirahat, istri saya jam segitu masih aja ngurusin anak dan rumah. Ibu itu hebat, tanpa dia sadari dia udah berjuang keras untuk anak-anaknya. Dia juga udah rela berkorban demi anak-anaknya. Tanpa anaknya minta pun dia rela mengorbankan dirinya. Ya, Anda kembali menyaksikan Business Talk. Bu Emma, Bu Desri, itu dia tadi pengakuan dari kelompok pria, hebatnya perempuan katanya. Udah capek kerja juga masih sibuk ngurus anak misalnya di rumah. Dan saudara, tadi saya juga sempat ngobrol sama Bu Emma dan Bu Desri, seru sekali menceritakan bagaimana mereka menjalankan karirnya di masing-masing bidangnya begitu. Saya ke Bu Desri dulu deh. Bu Desri, Indonesia ini kan kita ya, pemerintah sering sekali mengatakan UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Maka banyak sekali program-program yang diberikan kepada UMKM. Nah, kalau dilihat dari data pun, ini perbankan lebih senang menyalurkan kredit ke perempuan. Nah, itu gimana kira-kira? Kenapa bisa begitu? Waduh, nanti ada yang marah nih kelompok prianya. Enggak lah, itu kan fakta. Fakta ya. Jadi fakta. memang bahkan ada Garmin Banks, itu adalah lembaga keuangan di aku lupa di Sri Lanka atau somewhere lah pokoknya di negara Bangladesh ya. Bangladesh. Okay. Dia itu khusus memberikan pinjaman kelompok sifatnya dan itu ke perempuan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perempuan itu lebih disiplin dalam mengelola dananya. Dan juga saya dulu pernah kerja di bank, dan di bank pun kita punya kelompok mikro, dan memang pada saat kita coba melihat profil dari debitur kita, itu ternyata kalau perempuan itu memang kecenderungan NPL-nya akan relatif lebih rendah dibandingkan pria. Lebih bertanggung jawab gitu ya? Iya, karena saya rasa mungkin karena perempuan itu kan memang empatinya tinggi, terus juga lebih pakai perasaan, sehingga mereka juga dalam melakukan sesuatu pasti ada perasaan itu bermain, sehingga ada rasa nggak enak. Wah, kalau nanti saya nggak bayar, apalagi kalau sifatnya komunitas. Iya. Saya nanti misalnya nggak bayar, pasti akan kena yang lain-lain gitu. Jadi rasa kesetiakawan, rasa caring dengan yang lainnya tuh lebih timbul karena itu naluri keibuan kan, di mana naluri keibuan itu akhirnya terrefleksi dalam kegiatannya dia sehari-hari. Jadi memang ada satu contoh tadi kan, waktu saya pernah ditunjuk Pak Presiden waktu jadi pansel KPK tahun 2015, dan itu semua perempuan isinya, bersembilan. Terus kami sempat nanya ke Pak Presiden, kan itu pertama kali tuh, belum pernah pansel itu isinya perempuan semua dan KPK pula kan. Iya. Bapak Presiden waktu bilangnya, karena buat saya perempuan itu bisa lebih istilahnya itu bisa lebih tegas, bisa lebih kekeh. Jadi kalau mau digoda diapain tuh bisa ngelesnya bisa gampang gitu. Jadi ibaratnya seperti itu gitu. Jadi kaum pria pun juga sebenarnya menganggap bahwa perempuan itu mungkin bisa lebih firm lah gitu ya dalam menghadapi godaan-godaan, hal-hal lain lah macam-macam gitu. Iya. Jadi bisa kita kalkulasikan juga ya, kita boleh punya proyeksi optimis kalau misalnya UMKM yang dipimpin sama perempuan tumbuh, perbankan tidak pelit menyalurkan kredit, pasti harusnya kontribusi UMKM ke perekonomian juga akan lebih besar. Karena tadi ya, banyaknya perempuan yang lebih disiplin untuk membayar cicilan mereka gitu. Saya ke Bu Emma. Bu Emma, yang namanya migas ini selalu dipelototin. Ya nggak sih gitu, banyak tantangannya juga baik internal maupun eksternal. Nah, apa yang bisa mungkin Bu Emma sebagai perempuan di situ memberikan sentuhan berbeda dari segi menghadapi volatilitas harga migas, apalagi kita juga masih banyak impornya gitu.
Ya, mungkin kalau kita lihat ya 2020 itu betul-betul kita sektor oil and gas itu dihantam oleh kalau kita menyebutnya sebagai triple shock. Pertama crude price kita yang langsung di titik terendah ya di bulan-bulan Maret April itu bisa menyentuh sampai 20 US dollar per barrel. Kemudian yang kedua juga depresiasi rupiah sangat dalam gitu ya dan itu betul-betul kita terhit dengan kurs transaksi kita karena revenue kita dalam rupiah sementara buku kita dalam US dollar. Jadi kita kena double whammy di situ. Yang ketiga juga revenue-nya juga sangat turun karena demand-nya kan sangat turun pada saat awal-awal COVID tuh Maret, April itu betul-betul hampir semua lockdown waktu itu. Jadi kita betul-betul memanage 3 resiko itu dan kita lihat di first half memang kita kerugiannya cukup dalam. Kalau kita ingat waktu itu di media juga sempat viral barangkali ya. Cukup dalam waktu itu kita kurang lebih 770 juta US dollar kita mengalami kerugian di first half. Namun alhamdulillah di third quarter, fourth quarter kita balik lagi gitu ya, rebound lagi dan dengan berbagai intervensi kita lakukan baik itu mitigasi resiko kurs, kemudian berbagai marketing strategi, partnership dengan para third party kita, mitra-mitra kita yang akhirnya membuahkan hasil. Di samping kita preserve cash. Jadi capex kita sangat very selektif untuk disburse capex, kita cut cost untuk OPEX kurang lebih 30%. Nah, dari situ kita bisa saving kurang lebih 4 billion. Nah, dari situ kita akhirnya di fourth quarter kita bisa membukukan laba dan alhamdulillah di Desember kemarin mudah-mudahan insya Allah auditnya bisa keluar dengan angka yang cukup menggembirakan ya. Tadi disampaikan kurang lebih 1 billion US dollar. Oke, baik. Semoga kinerja yang baik itu dapat kita pertahankan terus. Tapi Bu Emma, lagi-lagi kalau ngomongin migas, banyak yang pelototin tadi saya bilang termasuk para netizen gitu. Ketika harga minyak naik atau turun, itu kan diperhatikan, terutama ketika turun. Kalau harga dunia turun, terus udah mulai tuh ngetik tuh jari jemari manis dan cantik yang mengatakan kapan nih harga BBM naik di Indonesia turun gitu. Pertamina gimana nih gitu. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan supaya masyarakat juga teredukasi? Ini loh alasannya kenapa tidak langsung mengikuti volatilitas harga migas di luar global ke Pertamina. Ya, karena berbeda sekali dengan kondisi pada saat biasanya terkena krisis dari sisi depresiasi rupiah. Nah, kali ini kemarin 2020 itu jadi tidak ada pengaruhnya dengan crude cost turun karena demand-nya juga tidak ada. Jadi kita tidak enjoy benefit dari pelemahan harga crude gitu ya. Nah itu satu. Jadi terbukti dan itu tercermin di angka first half kita mengalami kerugian yang cukup dalam. Berbeda even waktu di financial crisis sekalipun ya sebetulnya itu kita masih bisa enjoy benefit manakala ada volatility dari crude cost turun merendah gitu ya, melandai. Nah tapi kali ini dengan demand-nya melandai, jadi penurunan crude cost itu kita tidak gaining benefit dari situasi itu. Malah kena triple shock itu tadi karena depresiasi rupiah yang cukup dalam, crude cost-nya rendah sehingga margin hulu pun tidak ada benefit di situ dan juga demand, terutama demand karena demand ini terutama aviasi ya, aviasi turun hampir 90% dan itu betul-betul ke hit kita sangat dalam. Jadi sekali lagi itu yang membedakan kondisi kemarin 2020 COVID ini betul-betul beda sekali, extraordinary condition dibandingkan periode-periode sebelumnya. Oke, baik. Saya punya pertanyaan sama ke Bu Destri. Bu Destri, ketika nilai tukar rupiah ini mengalami volatilitas, bagaimana cara Bank Indonesia, terutama peran Bu Destri sebagai perempuan yang tadi kan kita komunikasikan, perempuan itu punya empati, tahulah caranya berkomunikasi begitu, untuk menenangkan masyarakat. Apalagi yang terbaru aja nih, misalnya ketika imbal hasil obligasi Amerika Serikat naik, tapi tantrum, udah mulai khawatir gitu kan. Atau mungkin ketika zaman-zamannya The Fed sudah mulai melakukan pelonggaran quantitative easing waktu itu ya, terus kita juga udah mulai rupiah gimana nih dan segala macam. Bank Indonesia berkali-kali mengatakan situasi aman, tapi bagaimana meyakinkan bahwa situasi tersebut aman? Ya, yang pasti itu kan tergantung kebijakan kita ya, dan itu memang berkali-kali sebenarnya kalau terkait dengan hal seperti itu kita bersama-sama biasanya dengan leadernya Pak Gubernur sendiri itu langsung berhadapan dengan investor dan dari kami sendiri juga kami selalu menyampaikan kepada publik bahwa BI akan selalu berada di pasar karena itu yang selalu membuat tenang mereka bahwa
ada satu hal memang yang harus kita akui, kita masih memiliki struktur pasar yang memang masih relatif dangkal, sehingga itu yang menyebabkan BI memang harus selalu ada standby di pasar, dan kita mempunyai yang namanya kebijakan triple intervention, Jadi artinya pada saat memang dibutuhkan, BI akan berada di spot market, BI akan ada di DNDF, karena DNDF ini untuk hedging, dan juga BI akan ada di SPN. Kemudian juga tentunya untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang mempunyai kebutuhan dolar tinggi seperti Bu Emma ini. Bu Emma kan Pertamina karena importnya kan juga besar. Jadi biasanya selalu ada komunikasi, ada koordinasi di antara Pertamina ataupun PLN gitu yang biasa mempunyai kebutuhan dolar besar. Biasanya kita ada komunikasi, jadi paling tidak kita tahu akan ada kebutuhan dolar yang besar. Jadi intinya adalah keterbukaan, transparansi juga, dan kebijakan yang memang solid itu, serta komitmen dari regulator bahwa sekali kita bilang bahwa kita akan selalu berada di pasar, nah itu yang harus dibuktikan gitu. Untuk meyakinkan market gitu ya. Ini pertanyaan terakhir saya, ini sebenarnya diskusi kita sangat menarik Bu Desri, Bu Emma, tapi apa mau dikata durasi, tapi semoga di kesempatan berikutnya masih mau bergabung. Tapi saya punya pertanyaan terakhir, saya ke Bu Emma dulu. Bu Emma, apa arti Kartini bagi Bu Emma di sektor migas? Kartini di era masa kini tentunya berbeda dengan di era pada saat Kartini ya. Kartini sebetulnya peran semua perempuan itu memerankan peran sebagai Kartini pada zamannya dan dengan peran masing-masing. Dengan segala perannya tentunya Kartini itu bisa berkontribusi semaksimal mungkin, baik itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk negara dan bahkan untuk global gitu ya. Kita lihat banyak Kartini Indonesia juga sudah di-recognize, tidak hanya di domestik tapi juga globally, dan itu sungguh sangat prestasi yang membanggakan. Jadi teruslah berjuang, berkontribusi para perempuan, para Srikandi Indonesia, rasanya kita cukup ruang untuk berkontribusi buat negeri ini, negeri kita tercinta. Iya, benar sekali. Saya ke Bu Desri, pertanyaannya sama, kalau di sektor moneter apa itu Kartini, Bu Desri? Buat saya Kartini itu suatu sosok yang luar biasa sekali, karena di zamannya Ibu Kartini ya, di abad 19, di mana beliau juga adalah seorang anak bupati ya, maksudnya dari kelompok keluarga berada, tapi beliau justru menentang yang namanya feodalisme, dan juga beliau sangat mendorong perempuan itu untuk mempunyai pendidikan. Dan juga beliau mau berbagi dengan masyarakat sekitar. Jadi itu yang buat saya poinnya penting sekali. Dia menentang feodalisme, dia mendorong pendidikan kaum perempuan, dia memperjuangkan kesetaraan, dan juga dia memberdayakan masyarakat. Nah ini semua bisa dilakukan oleh Kartini kita, seperti yang dikatakan oleh Bu Emma tadi, dimanapun posisi kita. Jadi apakah juga sebagai ibu rumah tangga, karena buat saya ibu rumah tangga itu adalah justru seorang pahlawan luar biasa, karena dia bukan hanya berharga buat kita keluarga, tapi juga buat bangsa dan negara. Kenapa? Karena dari seorang ibu rumah tangga itulah lahirnya generasi penerus yang nantinya tentu akan membawa nama besar bangsa. Jadi buat saya Hari Kartini itu bukan hanya hari sekedar kita menggunakan baju daerah dan sebagainya, tapi kita mesti melihat di balik itu bahwa sosok Ibu Kartini itu yang harus bisa kita terus terjemahkan dalam era yang sekarang ini gitu. Karena itu akan terus long lasting, berlaku setiap saat, tapi dengan bentuknya mungkin yang berubah, berbeda-beda. Oke, para perempuan Indonesia yang juga punya tekad mau maju gitu ya Bu, tapi yang jelas juga yang namanya pendidikan juga sangat penting untuk membangun kesempatan para perempuan melakukan berkontribusi, memajukan ekonomi. Terima kasih sekali lagi Bu Desri, terima kasih Bu Emma telah bergabung di Business Talk. Terima kasih sekali, saya sangat senang perbincangan kita malam ini. Sukses selalu, sehat selalu. Dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali nanti dengan Erin Rahmidiani dari Wali Kota Tangerang Selatan, dan tentu juga ada Patricia Susanto, Vice Chief Executive Officer PT Pan Brothers. Kami akan segera kembali.